Meskipun agak sulit baginya untuk memperbaiki titik racun iblis sekaligus dengan kekuatannya saat ini, dia dapat memilih untuk melakukannya dalam waktu yang lama, secara bertahap menyempurnakannya. Makanya, dia bisa mengurangi tekanan yang dirasakan oleh segel. Setelah mengambil keputusan, pikiran Xiao Yan mengendalikan benang api yang muncul. Itu datang ke titik racun iblis dan melingkar di sekitarnya. Setelah itu, tiba-tiba ia menerkam ke depan. Api bertabrakan dengan segel simbol melingkar. Suhunya yang tinggi segera menyebabkan segel mengeluarkan asap putih dan suara cici. Setelah erosi, api surgawi, segel lengkap secara bertahap mulai terbuka, membentuk celah kecil dalam prosesnya. Xiao Yan mengendalikan apinya dengan sempurna. Celah kecil tidak cukup untuk menyebabkan titik racun iblis meletus, tapi itu juga bisa menarik keluar sebagian kecil. Retakan baru saja terbentuk ketika titik racun iblis di dalamnya, yang telah diam selama bertahun-tahun, tiba-tiba mulai melonjak. Kelompok hitam itu bergoyang dan garis hitam seukuran ibu jari terpisah dari tubuh sebelum bergegas ke celah. Pikiran Xiao Yan menegang saat melihat garis hitam itu keluar. Api hijau giok di sekitar segel menjadi bergolak, seperti lautan api, saat itu mengelilingi area di sekitar dadanya sampai tidak ada yang bisa merembes keluar. Garis hitam berhasil menembus celah dan gelombang bau amis yang pekat menyebar. Bau amis ini mengandung kekuatan yang sangat korosif. Namun, beruntung Xiao Yan memiliki perlindungan, api surgawi. Saat bau amis ini muncul, itu segera mengeluarkan suara, cici, dan dengan cepat berubah menjadi tidak ada. Rasa dingin juga melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat garis hitam gelap yang agak menyeramkan. Jika dia belum melakukan terobosan ke kelas Douzong saat ini, kemungkinan garis hitam titik racun iblis ini akan mengubah tubuhnya menjadi kekacauan total. Untungnya, saat ini dia benar-benar mencapai kelas Douzong. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan dan lautan api hijau giok di sekitar dadanya segera berubah menjadi banyak naga api. Naga-naga ini diiringi dengan raungan rendah dan dalam saat mereka melonjak menuju garis hitam. Benang hitam titik racun iblis tampaknya menunjukkan ketidaknyamanan ketika menghadapi pengepungan skala besar oleh api hati teratai berkilau. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan, kekuatan api hati teratai berkilau ini juga melonjak. Saat itu, hanya memperbaiki garis hitam titik racun iblis kecil telah menghabiskan waktu yang lama. Jika Xiao Yan melakukannya lagi pada saat ini, dia yakin bahwa kecepatan perbaikan akan berkurang setidaknya 10 kali lipat dari jumlah waktu yang dibutuhkan sebelumnya. Sementara utas bintik racun setan merasa tidak pasti, naga api itu langsung tiba. Nyala api menyapu dan mengelilingi garis hitam. Setelah itu, nyala api berputar bersama, berubah menjadi sekelompok api hijau ganas yang membungkus garis hitam dan dengan cepat mulai memperbaikinya. Dihadapkan dengan penyempurnaan api hati teratai berkilau, garis hitam titik racun iblis juga mulai melawan. Gelombang kabut korosif tak henti-hentinya melonjak ke tubuhnya. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan api di sekitarnya. Cici! Kabut hitam bertabrakan dengan api dan suara, cici, segera meletus. Api hati teratai berkilau saat ini mungkin mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menyempurnakan tempat racun setan, tetapi tidak memiliki masalah untuk memperbaiki bagian kecil ini. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, api surgawi dengan cepat menyusut. Suara, cici, sekali lagi muncul. Segera, orang bisa melihat garis hitam bintik racun iblis memucat dengan cepat. Dalam 1 jam atau lebih, racun berwarna hitam di dalamnya benar-benar dimurnikan oleh api hati teratai berkilau. Setelah racun di dalamnya dihilangkan, Douqi yang sangat murni dan seperti zat muncul di depan pikiran Xiao Yan. Kelompok Douqi ini tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Itu hanya tetap di dalam nyala api tanpa bergerak. Ekspresi puas muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kemurnian Douqi ini. Bintik racun iblis ini mungkin berbahaya, tetapi bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Jika dia benar-benar menyempurnakannya, Xiao Yan memperkirakan bahwa kekuatannya setidaknya bisa melompat ke level bintang 3 Douzong. Bahaya dan pahala memang hidup berdampingan dalam segala hal di dunia ini.
Pikiran Xiao Yan mengendalikan gelombang Douqi ini, dan mengarahkannya ke sepanjang rute mantra api, segera menjadikannya miliknya. Hati Xiao Yan tertawa saat dia merasakan peningkatan kecil Douqi yang diperkuat di dalam tubuhnya. Pikirannya sekali lagi mencapai titik racun iblis. Setelah itu, dia terus menyeret sejumlah kecil racun bintik racun iblis darinya. Meskipun dia tidak bisa memperbaiki titik racun iblis sekaligus, yang perlu dia lakukan hanyalah membuang sedikit untuk memperbaiki setiap kali. Seiring waktu, tempat racun iblis ini secara alami akan runtuh karena tidak memiliki Douqi. Pada saat itu, bom waktu di tubuhnya juga akan menghilang secara otomatis. Efek dari benda ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa pil obat tingkat 7 tidak bisa dibandingkan. Hehe, orang tua Xie Beiyan itu benar-benar memberiku hadiah yang luar biasa. Xiao Yan terus menyeret racun keluar dari titik racun iblis dan menggunakan api teratai hati berkilau untuk memurnikannya sepanjang malam. Baru ketika langit berangsur-angsur menjadi cerah barulah dia, yang masih di rumah batu, perlahan membuka matanya. Perbaikan sepanjang malam tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit lelah. Sebaliknya, karena penambahan jumlah Douqi yang sangat besar, kondisinya sempurna di puncaknya. Cahaya samar berkedip-kedip saat dia berkedip. Ini karena gelombang besar Douqi di tubuhnya yang sulit disembunyikan. Xiao Yan menunduk dan melihat titik racun iblis di dadanya. Saat ini, ukurannya jelas sedikit menyusut. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan saat melihat ini. Dia setidaknya telah menghilangkan 10 bundel racun pada malam hari. Tidak disangka jumlah ini adalah porsi kecil jika dibandingkan dengan titik racun iblis secara keseluruhan. Setelah menyerap semua Douqi dalam 10 kelompok racun, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kekuatannya meningkat. Meski perasaan ini tidak terlalu jelas, itu dianggap cukup luar biasa. Bagaimanapun, setiap bintang dalam kelas Douzong membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Xiao Yan berlatih dengan gaya ortodoks, kemungkinan dia akan membutuhkan hampir 3-4 bulan untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatannya, namun dia bisa mencapainya dalam 1 malam. Efektivitas ini sudah cukup besar. Ada celah besar antara setiap bintang di kelas Douzong. Oleh karena itu, klasifikasi dalam ahli Douzong sedikit lebih rinci di dataran tengah. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tingkatan. Mereka adalah awal, menengah, tinggi dan puncak. Namun, pembedaan tersebut terlalu halus. Karenanya, sangat sedikit orang yang mengukur orang lain dengan cara seperti itu. Namun, itu cukup berguna saat menggunakannya untuk mengukur kekuatannya sendiri. Menurut tebakan Xiao Yan, dia seharusnya saat ini berada di level menengah setelah menyerap Douqi di dalam titik racun iblis. Memang sangat sulit untuk meningkatkan level seseorang di kelas Douzong. Tidak heran jika level penatua pertama tidak mengalami peningkatan yang besar meski telah berlatih selama bertahun-tahun. Xiao Yan menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia mengeluarkan pakaiannya dan memakainya kembali. Saat ini, Douqi di tubuhnya telah mencapai kejenuhan dan membutuhkan periode waktu adaptasi sebelum dia bisa sekali lagi menyerap Douqi dari titik racun iblis. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, titik racun iblis tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Sebaliknya, benda ini diperlakukan sebagai gudang Douqi yang dapat dipindahkan oleh Xiao Yan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan besar 4 pavilion akan diadakan dalam beberapa hari. Xiao Yan melompat dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemasi barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong pintu dan berjalan keluar. Ketika Xiao Yan keluar dari ruangan, penjaga tikus penelan emas yang berdiri di samping buru-buru membungkuk ke Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa berkata apa-apa, melangkah ke udara kosong, dan tampak berjalan di tangga menuju surga saat naik ke langit di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. Xiao Yan mengabaikan gunung mata surga saat dia berdiri di langit. Dia tanpa sadar tersenyum dan berjalan ke depan. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Tidak disangka dia bisa memenuhinya sekarang. 2 sosok bergegas saat Xiao Yan naik ke udara.
Adik Xiaoyan, apakah kamu akan pergi sekarang? Jin Si muncul. Dia menatap Xiaoyan dan buru-buru bertanya. Xiaoyan mengangguk dan tertawa, aku masih harus mengurus beberapa hal dan tidak bisa tinggal lama di sini. Terima kasih atas keramahan Anda yang luar biasa. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan berkunjung. Jin Si dan Jin Gu tidak bisa berkata apa-apa untuk membuat Xiaoyan tetap tinggal setelah mereka mendengar ini. Mereka segera menjawab dengan suara yang dalam, adik Xiaoyan, suku tikus penelan emas berhutang budi padamu. Jika Anda menemui masalah di masa depan, tolong jangan lupakan kami teman-teman lama. Xiaoyan memberi judul pada kepalanya. Golongan tikus penelan emas memiliki populasi yang besar, dan tetap up to date dengan berita di wilayah dataran tengah. Secara alami merupakan hal yang baik untuk berteman dengan mereka. Keke, melihat wajah cemasmu, kami berdua tidak akan menahanmu lagi. Kami akan berdoa agar perjalananmu lancar. Jin Gu tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berbicara. Kalau begitu, aku akan meminjam restu Jin Gu. Selamat tinggal. Xiaoyan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya pada mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya, yang keluar dari pegunungan mata surga dengan suara, suos. Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan Jin Si dan Jin Gu. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam waktu 10 menit lebih. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika dia menggunakan sayap tulang. Namun, kata-kata Raja Serigala Abu-Abu terukir dengan kuat di hatinya. Meskipun dia saat ini telah maju ke kelas Do Uzong, kekuatan ini benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan suku Phoenix Iblis Surga. Oleh karena itu, kecuali saat itu adalah saat kritis, yang terbaik adalah dia menggunakan sayap tulang sesedikit mungkin di masa depan. Sosok Xiaoyan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Dia mengambil peta wilayah utara dari ruang cincin miliknya. Peta yang dia beli di kota transformasi tulang saat itu. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di dalamnya. Menurut apa yang dikatakan Mu King Luan, pertemuan besar 4 pavilion kali ini akan diadakan di markas besar Pavilion Petir Angin, yang merupakan Pavilion Timur. Berdasarkan peta, posisi Pavilion Timur seharusnya berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah di dataran tengah. Itu sangat jauh. Sepertinya aku akan membutuhkan sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiaoyan tertawa getir setelah meletakkan kembali peta itu ke cincin penyimpanannya. Beruntung bisa mencapai tingkat Do Uzong. Kalau tidak, kemungkinan dia tidak akan bisa bergegas ke Pavilion Timur tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Pada saat itu, sepertinya pertemuan itu akan berakhir. Sepertinya saya harus bepergian dengan cepat. Kalau tidak, akan sial jika aku melewatkannya. Xiaoyan menghela nafas saat dia menghadapi langit timur. Cahaya perak cerah perlahan muncul di kakinya. Segera, guntur yang teredam terdengar. Tubuhnya menghilang seperti hantu. Nama Pavilion Timur Petir Angin memiliki beban berat di seluruh wilayah dataran tengah. Menjadi markas besar Pavilion Petir Angin, tempat ini dipenuhi oleh banyak ahli. Pertahanannya juga sangat kokoh. Selama bertahun-tahun sejak Pavilion Petir Angin didirikan, telah mengalami cukup banyak kesengsaraan. Namun, Pavilion Timur selalu berdiri. Reputasinya secara bertahap terbentuk dari banyak perkelahian antar faksi. Hanya setelah semua itu, apakah itu mendapatkan statusnya saat ini? Pertemuan besar 4 pavilion, seperti namanya, secara alami dilakukan oleh 4 pavilion di dataran tengah. Meskipun karakter utamanya adalah 4 pavilion, setiap musim pertemuan besar 4 pavilion akan menjadi acara besar di wilayah dataran tengah. Meskipun tidak bisa dimasukkan dalam kategori yang sama dengan pengumpulan pil di Pil Tower, itu juga merupakan peristiwa langka. Pertemuan besar 4 pavilion ini bukanlah kompetisi antara para ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya, itu adalah kompetisi untuk generasi muda.
Tentu saja, generasi muda, yang dapat mewakili 4 pavilion, secara alami adalah orang-orang yang paling menonjol di antara generasi muda masing-masing partai. Darah baru adalah hal terpenting jika setiap faksi ingin bertahan hidup. Karenanya, keempat pavilion sangat memperhatikan generasi muda. Di bawah fokus besar mereka pada perawatan generasi muda, wajar jika cukup banyak individu luar biasa muncul di antara mereka. Feng Qing'er dari Pavilion Petir Angin, Tan Ying dari Pavilion 10.000 Pedang, Wang Chen dari Pavilion Musim Semi Kuning, Mu Qingluan dari Pavilion Bintang Jatuh, dan sebagainya. Semua orang ini memiliki reputasi di seluruh wilayah Dataran Tengah. Tentu saja, Dataran Tengah adalah tempat di mana banyak individu luar biasa bersembunyi. Tidak ada yang tahu di mana kuda hitam akan muncul tiba-tiba. Meskipun ini masalahnya, masing-masing dari pertemuan besar 4 pavilion akan menarik banyak anak muda yang kuat dari banyak faksi. Tokoh utama meeting besar ini biasanya adalah 4 pavilion tersebut, namun tidak menolak beberapa kompetitor lainnya. Namun, untuk meningkatkan kualitasnya, secara alami diperlukan filter yang diperlukan. Selain itu, dikabarkan sangat keras. Ini telah menghilangkan beberapa orang yang ada di sana hanya untuk menggembungkan jumlahnya. Bagaimanapun, di antara kompetisi antara generasi muda, pertemuan besar 4 pavilion dinilai memiliki kualitas yang unggul. Bahkan beberapa ahli dari generasi tua kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Lokasinya di mana pertemuan besar 4 pavilion akan diadakan biasanya ditentukan oleh pihak yang telah memenangkan kompetisi musim lalu. Pemenang pertemuan besar terakhir adalah Pavilion Petir Angin, oleh karena itu, lokasi kali ini diputuskan menjadi Pavilion Timur Petir Angin. Pavilion Timur Petir Angin terletak di Pegunungan Petir Angin dekat perbatasan wilayah utara. Tempat ini sangat unik. Mungkin karena medannya terlalu tinggi, tapi selalu ada suara gemuruh yang bergemuruh. Cuaca juga tidak menentu. Pada awalnya mungkin sangat cerah, tetapi saat berikutnya, badai mungkin muncul. Seluruh Pegunungan Petir Angin adalah wilayah yang dikendalikan oleh Pavilion Timur. Tempat ini seperti halaman belakang mereka. Fraksi lain yang tidak kuat tidak berani menggerogoti wilayah ini. Pegunungan Petir Angin selama periode waktu ini sangat hidup. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya datang dari semua tempat dan berkumpul di Gunung Petir di dalam pegunungan. Ini karena di atas Gunung Petir berdiri markas besar Pavilion Petir Angin, Pavilion Timur. Sinar cahaya melintasi langit di luar Pegunungan Petir Angin seperti bintang jatuh. Itu berubah menjadi orang yang mendarat di puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah hanya untuk tertegun. Orang yang bergegas secara alami adalah Xiao Yan, yang telah meningkatkan kecepatannya di sepanjang jalan. Dia pada dasarnya telah habis-habisan selama beberapa hari ini, dan jarang beristirahat sepanjang jalan. Bahkan dengan terburu-buru dengan cara ini, dia telah kelelahan selama 4 hari untuk mencapai tempat ini. Daerah ini memiliki kekuatan petir angin yang sangat padat. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan, yang berkali-kali lebih besar dari pegunungan mata surga. Ada guntur bergemuruh yang mengejutkan dalam pegunungan ini yang bisa dia rasakan meskipun jaraknya sangat jauh. Kekuatan petir angin yang terkandung dalam pegunungan menyebabkan ekspresinya berubah. Tempat ini seharusnya adalah Pegunungan Petir Angin di mana Pavilion Timur Petir Angin berada. Sepertinya saya belum terlambat,